Jay Itzes diincar dua Milan. Timnas Indonesia memanggil 32 pemain jelang hadapi Cina. Victor Gyökeres makin dekat dengan Arsenal. Ronaldo siap mudik dan bela klub masa kecilnya. Halo bola lovers, kembali lagi di Berita Bola Terkini. Kami sudah merangkum beberapa berita menarik untuk kami sajikan kepada Anda. Arsenal dikabarkan kian dekat untuk mendapatkan penyerang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Media di Portugal yang menyiarkan kabar itu. Di musim ini, Arsenal kekurangan pemain nomor 9. Oleh karena itu, petinggi The Gunners berburu penyerang baru menjelang musim baru bergulir. Gyökeres menonjol bersama Sporting Lisbon di musim ini. Tampil dalam 51 pertandingan di semua ajang, pemain asal Swedia itu mencatatkan 53 gol dan 13 assist. Dengan penampilan cemerlang itu, Gyökeres menjadi incaran banyak klub. Selain Arsenal, Real Madrid dan Manchester United juga dikabarkan tertarik memboyong pemain 26 tahun itu. Media Portugal, O Jogo, yang mengklaim bahwa Gyökeres menuju Arsenal. Uang transfer sebesar 58,9 juta pound sterling yang menjadi mahar Arsenal ke Sporting Lisbon untuk mendatangkan Gyökeres. Arsenal masih harus bernegosiasi dengan Gyökeres untuk menuntaskan transfer itu. Kedatangan Gyökeres ke Arsenal disebut tinggal menunggu waktu. Berita berikutnya datang dari tanah Italia. Jay Itzes kini menjadi salah satu pemain yang tengah menarik perhatian dua klub raksasa Serie A, Inter Milan dan AC Milan. Seiring dengan tampil mengesankan di Serie A bersama klubnya Venezia, Bang Jay kini mencuri perhatian sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk dua klub besar asal Milan yang saling bersaing untuk mendapatkan jasanya. Bang Jay, yang berposisi sebagai bek tengah, dikenal dengan kemampuan membaca permainan yang tajam, kekuatan fisik yang solid, serta kemampuan untuk mengatasi tekanan dalam situasi-situasi kritis. Meski usianya masih muda, yakni 24 tahun, Bang Jay telah menunjukkan kematangan luar biasa dalam setiap penampilannya. Kekuatan di udara, kecepatan, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang menjadi alasan mengapa ia kini dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Serie A. Selain kemampuan teknis, Bang Jay juga menunjukkan semangat juang dan etos kerja yang tinggi, dua kualitas yang sangat dihargai di Serie A. Faktor ini menjadi alasan mengapa Inter Milan dan AC Milan yang selama ini dikenal dengan tradisi memenangkan gelar, merasa yakin bahwa ia akan memberikan kontribusi besar untuk tim mereka. Kemungkinan Bang Jay untuk angkat kaki dari Venezia semakin besar seiring dengan bobroknya penampilan Venezia di Serie A musim ini. Mereka akan menghadapi Juventus akhir pekan ini untuk menentukan nasibnya di Serie A. Venezia membutuhkan kemenangan untuk tetap bertahan di Serie A, sebaliknya Juventus juga mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Beralih ke berita selanjutnya, kontrak mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo bersama klub Arab Saudi Al Nassr akan berakhir pada 30 Juni 2025. Kini di usianya yang ke-40, masa depan sang bintang kembali menjadi bahan spekulasi panas. Salah satu rumor yang paling menyita perhatian adalah kemungkinan kembalinya Ronaldo ke klub masa kecilnya, Sporting Lisbon. Belum ada kepastian apakah Al Nassr akan memperpanjang kontraknya atau membiarkannya pergi setelah masa bakti 2 tahunnya di Timur Tengah. Dilansir dari berbagai sumber media Portugal, Al Nassr mulai ragu menambahkan kontrak Cristiano Ronaldo. Faktor emosionalitas Ronaldo di beberapa pertandingan, termasuk aksi meninggalkan lapangan lebih awal saat tim kalah, menjadi salah satu alasan evaluasi Al Nassr. Meskipun sudah kepala 4, Cristiano Ronaldo belum menunjukkan tanda-tanda penurunan tajam dalam performanya. Sepanjang musim ini, ia telah membukukan 33 gol dari 39 pertandingan di semua kompetisi, sebuah angka impresif yang menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi predator mematikan di depan gawang. Spekulasi mengenai kepulangannya ke Sporting Lisbon menguat terutama jika klub Portugal tersebut menjual striker utama mereka, Victor Gyökeres, yang tengah menjadi incaran klub besar seperti Arsenal dan Real Madrid. Jika transfer itu terjadi, Sporting mungkin akan membuka pintu lebar bagi kembalinya CR7. Ronaldo sendiri mengawali karirnya di Sporting CP. Ia bergabung dengan akademi klub sejak 1997 hingga akhirnya promosi ke tim utama pada 2002, mencetak 5 gol dan 6 assist dari 31 penampilan sebelum direkrut oleh Manchester United. Namun, kembali ke Portugal berarti Ronaldo harus rela menerima pemotongan gaji besar. Saat ini, ia menerima sekitar 3,8 juta euro per pekan
atau sekitar 70,5 miliar rupiah, jauh di atas gaji tertinggi pemain Sporting yang hanya mencapai 75.000 euro, atau sekitar 1,3 miliar rupiah per pekan. Meski harus berkorban secara finansial, kembalinya ke Sporting bisa memberi Ronaldo satu kesempatan lagi bermain di Liga Champions Ajang yang telah menjadi panggung keemasannya selama lebih dari 1 dekade. Parte Cristiano! Balik ke dalam negeri, Timnas Indonesia siap tempur hadapi Cina di malam takbiran. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berhadapan dengan Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025. Laga krusial ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi akan menjadi penentu langkah Garuda menuju babak selanjutnya. Di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert, skuad Merah Putih belum menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Timnas Indonesia, yang saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin, membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak keempat kualifikasi. Sementara itu, China berada di posisi juru kunci dengan 6 poin, menjadikan pertandingan ini sebagai penentu nasib kedua tim. Namun, Indonesia harus menghadapi laga ini tanpa gelandang andalan Marcelino Ferdinand yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Marcelino menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert dalam meramu strategi terbaik untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, Timnas Cina juga tengah mempersiapkan diri dengan serius. Mereka dijadwalkan memulai pemusatan latihan pada 23 Mei 2025, memberikan waktu kurang dari 2 minggu untuk persiapan sebelum menghadapi Indonesia. Timnas Indonesia sudah memanggil 32 nama untuk pemusatan latihan jelang hadapi Cina. Berikut ini adalah nama-nama yang mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Nah, bola lovers, itulah beberapa berita utama yang telah kami rangkum, sekaligus ini menjadi penutup berita dan pertemuan kita kali ini. Semoga berita ini menjadi informasi tambahan bagi bola lovers, dan sampai jumpa di video berikutnya.